kameranya aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Oke. Ayo Yoga dibuka dulu ya. Bentar biar bisa. Halimah sambil di jalan. Ya, yang bisa aja. Yang penting ada rekamannya nanti. Sebentar masih muter. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung ya untuk mengikuti pembahasan kami tentang AKM. AKM itu apa? Nah, kita akan coba langsung saya berikan untuk presentasinya. Ya, oke, sudah terlihat belum Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat presentasi saya? Sudah ya? Oke, ini pengimbasan AKM. Nah, AKM itu apa sih? Nah, kita akan melihat latar belakang dari kebijakan asesmen nasional. Nah, ini di sini ada hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai pada tahun 2018. Jadi sekitar 70% siswa itu memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimal ya. Jadi 71 siswa berada di bawah kompetensi minimum. Jadi banyak sekali kekurangan kita. Nah, kemudian ada juga latar belakangnya itu menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan untuk pada tahun 2021 ini ya asesmen nasional atau biasa disingkat AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional tidak ada lagi diberlakukan ya. Jadi UN tidak ada lagi. Jadi kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Dalam hal ini, AN, Asesmen Nasional tadi, diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Jadi seperti itu latar belakangnya. Ada juga kebijakan terkait mengenai penerapan asesmen nasional. Ini telah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam penjelasan detailnya yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Ya, nanti bisa kita lihat poin-poinnya. Apa pentingnya asesmen nasional itu? Jadi pada aktivitas kita, karena ini kita itu harusnya saat mengikuti pelatihan, jadi ada aktivitas-aktivitasnya. Jadi kami ini adalah mengimbaskan apa sih sebenarnya asesmen nasional itu. Jadi berikutnya lah peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir saja, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetisi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya, jadi terlebih pada era transformasi pendidikan abad ke-21, di mana harus perubahan menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kompetensi tersebut?
Ya, menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Nah, asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan yang dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan mencapai karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil belajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa yaitu diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong gitu. Nah, nanti bisa juga kita baca di profil pelajar Pancasila. Jadi ada uraian-uraian di sana. Untuk itu, penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa dapat diukur dari pemahaman konsep, keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks. Dengan demikian, siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal ini yang diharapkan sebagai peningkatan hasil pembelajaran siswa, capaian kompetensi siswa secara holistik. Inilah yang ingin dievaluasi oleh melalui asesmen nasional gitu. Bagaimana kaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Maka kita simak yang berikut ini. Nah, nanti ada beberapa orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimal. Nih yang kita mulai nanti. Ada juga pengantar program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimal. Nah, di samping itu nanti kita juga akan diberikan asesmen pra program BIMTEK guru belajar seri AKM tingkat SMP. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti program guru belajar tentang seri AKM ini nanti akan diberikan soal seperti pretest. Jadi ada pretestnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dulu, kemudian mengerjakan, dan nanti hasilnya apakah sebelum dan sesudah kita pelajari materi-materi itu ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Nah, konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, seperti literasi, jadi nanti di AKM itu ada literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian ada juga survei karakter, ada juga survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Jadi AKM kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Ada juga survei karakter, itu mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kalau survei lingkungan belajar, mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Ya, tujuan dan manfaat asesmen itu untuk apa? Jadi, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk berbagai kualitas belajar mengajar yang
pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa pada akhirnya. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian ada juga untuk satuan pendidikan itu antara kelompok sosial ekonomi di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Ya. Kalau asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada berbagai mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021 ini, Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksud sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Jadi asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Ya, seperti itu. Nah, ini di sini ada manfaat asesmen nasional itu untuk potret kualitas pembelajaran, jadi potret di sekolah maupun di daerah. Jadi untuk umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah. Ataupun juga dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Seperti itu. Jadi manfaatnya ada 3. Nah, kaitannya dengan infografis tersebut, secara jangka panjang, asesmen nasional memberikan kesempatan sekaligus menuntut guru dan sekolah untuk memperbaiki kualitas pengajarannya, ya, guna menciptakan siswa yang lebih kompeten. Hal ini terlihat dari penekanan pembelajaran dan asesmen yang lebih fokus pada daya nalar, ya. Sekarang kita fokuskan pada daya nalar dalam bentuk literasi membaca dan numerasi. Nah, jadi membaca dan numerasi ini akan difokuskan lagi. Hal ini juga mendorong guru dan sekolah mengubah praktek-praktek pembelajaran lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Bagaimana contohnya? Misalnya guru ingin mengembangkan keterampilan literasi pada siswa. Dalam hal ini, guru perlu memotivasi siswa untuk membaca tidak hanya dari buku teks, tetapi bisa dari berbagai sumber. Guru juga perlu mengajak siswa berdiskusi dan mengevaluasi informasi yang dibaca. Tidak sekedar meringkas dan mengulang kembali seperti itu. Bagaimana dengan keterampilan numerasi? Pada keterampilan numerasi, guru perlu memastikan siswa memiliki intuisi angka dan pemahaman aritmetika dasar sejak dini. Guru juga perlu memandu siswa memecahkan masalah terkait numerasi yang terjadi pada konteks kehidupannya. Hal ini disebabkan masalah yang menuntut diskusi dan penalaran tidak dapat dipecahkan hanya dengan menghafal rumus saja. Jadi tidak hanya menghafal rumus. Nah, ini perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Kriteria pembandingnya tentang tujuan pelaksanaannya, kalau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan nasional, satuan pendidikan. Kalau ujian nasional, untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjangnya kalau ini dari SD sampai program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau ujian nasional itu SMP, SMA saja. Nah, ini bedanya. Level siswa, kalau kelas asesmen nasional itu dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, kalau ujian nasional itu tingkat akhir pada tiap jenjang, jadi kelas 6, kelas 9, ataupun kelas 12, seperti itu. Subjek siswanya kalau asesmen nasional itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kalau ujian nasional semua siswa harus mengikuti. Nah, ini model soalnya. Kalau asesmen nasional itu pilihan ganda kompleks, ada juga menjodohkan, isian singkat, atau uraian. Nah, kalau pada ujian nasional semuanya hanya pilihan ganda dan isian singkat, itu hanya pada matematika saja. Itu.
Nah, ini ada penjelasannya, nanti Bapak Ibu bisa membaca juga di sini beberapa penjelasan dari gambar tadi, dari perbedaan tadi. Ini juga evaluasi ujian nasional, itu juga kebijakan nasional, asesmen nasional, kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil. Nah, ini penjelasan-penjelasan dari perbedaan tadi, Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa tadi ini penjelasannya di sini. Nah, teknik pelaksanaan asesmen nasional itu apa saja? Jadi di sini ada petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Ini ada beberapa tahapannya. Asesmen nasional itu di sini ada kurang begitu jelas di sini ya. Nanti kita akan lihat uraiannya di bawah. Nanti mungkin mudah-mudahan ada nanti di bawah. Jadwal pelaksanaannya juga ada di sini sampai pesertanya itu siapa saja itu juga ada. Nah, kriteria peserta asesmen nasional itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Tadi dipilih saja beberapa tadi pemilihan sampel secara acak. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga di tadi perbedaannya tadi. Namun kalau peserta itu mengikuti, berarti dia harus mengerjakan tes literasi, literasi membaca, tes literasi numerik, survei karakter, dan survei lingkungan belajar kalau peserta itu mengikuti. Nah, ini juga penjelasannya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lagi di sana. Nah, untuk merumuskan butir soal asesmen nasional, nah itu yang mendasar tadi sudah dikatakan di depan, yaitu literasi membaca dan asesmen kompetensi numerasi. Jadi ini nanti bentuknya kalau asesmen nasional itu ada pilihan ganda kompleks, itu bisa memilihnya itu bisa lebih dari satu Bapak Ibu. Kalau pilihan ganda kompleks itu kalau menjodohkan itu sudah biasa tahu. Kemudian isian singkat juga sudah tahu juga, uraian itu bisa juga digunakan. Ini semuanya ada nanti di soal asesmen kompetensi minimal. Bentuk soalnya tadi sudah dijelaskan, ini penjelasan dari gambar di atas tadi ya Bapak Ibu ya. Ini tadi isian singkat itu menjawab beberapa bilangan, misalnya seperti itu. Kalau kompleks itu bisa lebih dari satu jawaban benar, dalam satu soal itu bisa memilih satu atau lebih jawaban gitu. Nah, ini asesmen literasi membaca tingkat SMP. Literasi membaca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan pengembangan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Dan seterusnya ini nanti ada literasi membaca dan menulis, dan seterusnya ini ada. Kemudian ini tadi juga penjelasan dari yang di atasnya tadi, Bapak Ibu nanti bisa membaca kembali. Nah, ini komponen AKM, literasi membaca. Ada kontennya, itu adalah teks informasi, ada teks fiksi, kemudian kalau proses kognitifnya itu ada menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi, seperti itu. Kemudian di sini ada konteks, konteksnya personal, sosial budaya, saintifik, nah itu ada keterangannya di bawahnya juga. Nah, ini juga penjelasan dari yang tadi. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat contoh-contoh soalnya itu di ini level pembelajaran 1 literasi membaca dan teks fiksi dan sebagainya. Ini nanti bisa kita lihat beberapa soal untuk latihannya seperti itu. Nah, contoh butir soalnya itu di setiap ini tadi ada tadi yang saya katakan tadi ini ada contoh-contoh soalnya tentang literasi.
tentang literasi membaca, teks fiksi dan sebagainya. Ini ada teks informasi dan sebagainya, itu ada di sini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah Bapak Ibu melihat contoh-contohnya, pada tahapan berikutnya nanti kita diminta untuk membuat soal asesmen literasi tingkat SMP ini. Jadi mirip-mirip seperti itu contohnya. Nanti kita diminta untuk membuat gitu, membuat sendiri contohnya seperti itu. Setelah kita melihat dari contoh yang di atas tadi. Nah, ini ada beberapa teks. Biasanya kalau pada soal AKM itu diberikan teks, Bapak Ibu, tidak hanya langsung soal ini terus pilihan ganda apa tidak. Biasanya banyak diberikan teks, apalagi teks membaca ya, itu untuk numerasi membaca, itu literasi membaca pasti ada teksnya. Nah, kemudian dari satu teks itu bisa dibuat beberapa soalnya. Nah, ini contohnya saja, ini beberapa contohnya. Nah, kemudian konsep numerasi, nah itu ini penjelasannya, ada 4 kelompok, itu ada bilangan, pengukuran geometri, data ketidakpastian, serta aljabar. Jadi ini biasanya menyangkut di matematika. Banyak materi yang dari matematika, itu numerasi. Kalau tadi teks membaca atau literasi itu berarti dari bahasa Indonesia, banyaknya itu seperti itu. Nah, ini komponen AKM numerasi itu apa? Ada konten bilangan, kemudian ada pengukuran dan geometri, kemudian ada data dan ketidakpastian, aljabar. Proses kognitifnya apa? Pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Nah, kebanyakan memang di matematika. Penerapannya juga ada, kemudian di penalaran. Ini banyaknya di penalaran nanti. Kemudian menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMP. Nah, ini numerasinya itu apa? Ini nanti contoh soalnya ada di sini, Bapak Ibu. Jadi nanti banyak soal-soalnya itu contoh-contohnya dan kemudian juga ada jawabannya. Nanti di sini juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di bentuk ini. Link itu ya. Nah, ini yang sedikit saya berikan contoh numerasi. Nah, jadi ada beberapa, ada bacaannya dulu, biasanya juga seperti itu, walaupun matematika itu ada urai apa namanya bacaannya, kemudian nanti dari bacaan itu bisa dibuatkan soalnya seperti ini. Nah, dari soal itu bisa nanti diambil mau pilihan ganda biasa ataupun maupun pilihan ganda kompleks. Jadi pilihannya tidak hanya satu, bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini beberapa link yang saya berikan untuk nanti melihat beberapa contoh soal yang baik dari asesmen numerasi dan sebagainya nih ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh soalnya seperti itu. Nah, ini untuk asesmen numerasi tadi juga sudah, ini contoh. Nah, setelah nanti melihat contoh yang tadi, nah kita juga diberikan kesempatan untuk membuat soal asesmen numerasi juga gitu. Bu, saya kan bukan guru matematika gitu misalkan. Nah, itu hanya sedikit saja. Nanti contohnya tidak harus yang begitu sulit juga tidak. Sebenarnya kan asesmen nasional ini tidak harus yang sulit gitu, tapi perlu penalaran saja seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya seperti ini soalnya gitu. Jadi toko ada diskonnya berapa, baju jadi harganya berapa gitu. Nah, kalau dibuat grafiknya seperti ini, nanti soalnya bagaimana terserah, bisa diambil dari grafiknya ini atau dari yang tabel ini seperti itu. Kemudian ini masih keterangan dari yang di atasnya. Nah, di sini tindak lanjutnya. Setelah kita membuat mengerjakan tadi tugas-tugas tadi, nanti kita diminta untuk tindak lanjutnya apa? Nah, mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensinya gitu. Nah, tingkatannya itu apa saja kita akan lihat di sini. Nah, tingkatan hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi. Jadi nanti literasi itu ada 4 kelompok, yaitu perlu intervensi khusus, itu yang bagaimana. Jadi murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam konteks maupun membuat interpretasi sederhana, itu masih perlu intervensi khusus.
Nah, kalau sudah termasuk dasar, berarti murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Itu nanti kelompok dasar. Kelompok cakap yang mana? Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks. Mampu membuat kesimpulan dari hasil interpretasi tersebut, beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, ini kalau udah mahir, ini jarang sekali yang sampai mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks, seperti itu. Nah, itu numerasi juga sama, hanya nanti uraiannya itu berbeda sesuai dengan tingkatan di numerasinya, seperti itu. Ini ada perlu interferensi khusus, dasar, cakap, dan mahir juga sama seperti itu. Nah, ini juga masih ada nanti contoh-contoh soalnya ada di sini, Bapak Ibu nih. Nah, ini penjelasan perbedaan pembacaan berbasis kompetensi dengan berbasis konten, kompetensi dan konten. Nah, ini kita lihat saja langsung di sini. Kalau kompetensi, berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Kalau konten berpusat pada materi. Nah, itu. Belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Kalau kompetensi, kalau konten saja, belajar untuk mencakupan materi. Jadi kalau materi selesai ya sudah gitu. Kemudian menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Kalau ini menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topiknya saja. Kalau ini konsepnya apa harus diterapkan gitu. Pembelajaran terkait dengan konteks hidup nyata siswa. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari ini berarti. Kalau ini pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata. Nah, kalau ini tentang orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, kalau ini orientasinya pada nilai akhir. Jadi kalau ini kayak seperti UN itu hanya nilai akhirnya saja, Bapak Ibu, seperti itu. Analisis penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Nah, ini nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu semuanya. Ini tindak lanjutnya ngapain? Nah, di sini juga ada perlu intervensi khusus itu harus kebutuhannya apa, cara formalnya bagaimana, itu seperti ini. Dasar juga ada seperti ini, kebutuhannya apa, caranya bagaimana, seperti struktur belajarnya ini, pendekatannya bagaimana, seperti itu. Jadi diberikan juga cakap juga demikian, mahir juga demikian. Ini sudah ada penjelasannya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkan, merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimal. Jadi ini ada beberapa, kalau murid di tingkat cakap itu mampu memahami dan sebagainya. Ini masih mengenai koperasi, misalkan teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksikan. Nah, murid dapat diberi pembelajaran identifikasi. Nah, ini ada beberapa contohnya, misalnya pelajaran IPS seperti itu. Kemudian contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Nah, ini ada contoh-contohnya, nanti Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, ini untuk koordinat kartesius misalkan, kemudian ada juga di sini nulis itu bahasa dan sebagainya gitu. Ini ada beberapa contohnya, ada cerita juga nanti ini di sini. Ya, ini juga nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di sini. Ini juga masih apa manfaat dari proses belajar tersebut. Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen tahu nih, kalau pengen tahu cerita lengkap tentang Guru Susan, itu cerita Guru Susan itu Bapak Ibu bisa lihat di link ini. Nah, ini juga beberapa contoh modul, nanti ada bisa Bapak Ibu bisa download atau dibaca-baca. Di sini nih ada linknya. Ini juga masih sama, segitiga belajar ya. Segitiga belajar itu apa saja? Itu jadi kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Nah, di sini ada penjelasannya. Nah, segitiga belajar itu siapa saja tadi sudah dikatakan adanya kurikulum ya Bapak Ibu ya.
kurikulum, ada asesmen, kemudian ada juga pembelajarannya. Apa yang digunakan pembelajarannya? Ya ini kompetensi kepemimpinan sekolahnya, bagaimana pengalaman belajarnya, kompetensi gurunya, seperti itu. Jadi ini perlu kita gunakan semuanya sehingga bisa berhasil dalam menggunakan asesmen nasional tadi untuk pembuatannya. Nah, ini keterangan-keterangan tadi dari kurikulum itu apa, pembelajaran itu apa, asesmen itu bagaimana. Nah, ini sudah dijelaskan juga di sini. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya lebih mendalam lagi. Nah, setiap topik itu Bapak Ibu, kalau kita mengikuti ini pelatihan ini dari Kemendikbud ini, maka akan diberikan kuis. Nah, kuis tidak lanjut laporan hasil AKM itu apa saja? Nah, Bapak Ibu telah menyelesaikan semua aktivitas. Nah, kemudian kita diminta untuk membuat kuisnya atau mengisi kuisnya seperti itu. Kalau kita belum selesai atau belum masih nilai kita masih di bawah dari standarnya, kita bisa mengulang kembali kuisnya itu. Jadi bisa kita ulang kembali untuk memperdalam itu. Nah, ini salah satu kuisnya saya berikan di sini. Nah, misalkan pelaporan hasil asesmen kompetensi minimal dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi membaca dan menumerasi pada satuan pendidikan. Jawabannya benar atau salah. Nah, kita bisa pilih dengan pengetahuan yang sudah kita dapatkan dari materi-materi sebelumnya tadi. Seperti itu. Nah, ini setelah kita mempelajari tadi semua materi tadi, Bapak Ibu, kita diminta untuk mengerjakan lagi soal pasca atau post test. Kalau kita itu biasanya kita nyebutnya post test. Nah, post test ini itu adalah hampir sama dengan soal-soal yang waktu-waktu pretest tadi. Nah, pretest itu sebelum kita menerima materi-materi tadi. Nah, setelah kita menerima materi atau kita membaca materi-materi yang diberikan, maka apakah nilai kita itu sudah sesuai standar atau belum gitu. Minimal, jadi ini ada ketentuannya. Jika pencapaian Anda masih di bawah 70%, Anda diberi kesempatan 2 kali. Nah, 2 kali untuk mengulang kembali asesmen pasca program ini. Jadi 2 kali kita diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengikuti post test ini. Nah, setelah post test kita dapat nilai di atas dari 70% atau paling enggak kalau karena kita sudah membaca-baca dari pretestnya mungkin mudah-mudahan bisa dapat 100% gitu. Kalau udah 100% berarti kita sudah lulus. Kalau misalkan kita sudah lulus belum selesai juga Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengimbaskan, memberikan ilmu sedikitlah kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Jadi ini salah satu tugas kami untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan AKM ini bisa dipahamin sedikit saja, paling enggak kita mempunyai pengetahuan tentang AKM atau nanti yang biasa kita itu kan adalah asesmen nasionalnya. Jangan sampai punya pendapat bahwa asesmen nasional ini pengganti dari UN, jangan sampai seperti itu. Jadi, nah itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup. Terima kasih atas waktunya untuk mengikuti pengimbasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.